Keserakahan akan harta peninggalan dewa akhirnya mengalahkan rasa takut Dongman. Segera, pembangkit tenaga listrik berteriak keras dan menggosok tinjunya. Tapi segera, saya melihat pembangkit tenaga listrik melihat sekeliling, memompa lampu peringatan, dan bahkan saling bermusuhan. Peninggalan dewa saat ini, langkah pertama bukanlah eksplorasi, tapi pembersihan. Namun, pembangkit tenaga listrik dari semua pihak segera menemukan bahwa kekuatan mereka mirip satu sama lain. Bahkan jika mereka kuat atau lemah, mereka dapat saling mengusir tanpa sedikit pun penghalang. Banyak pembangkit tenaga listrik merasa terganggu untuk sementara waktu, dan Qin Yichen, di bawah pengenalan Hong Lian, juga mengetahui asal-usul dari tiga kekuatan terbesar. Orang-orang yang memandang rendah kita pada saat itu adalah dari keluarga Celestial Phenomenon, dan Magic Sword Pavilion, dan keluarga Fire Rhino. Pemimpin klan Badak Api memiliki rambut merah liar dan tubuh yang kuat, sedangkan Pavilion Pedang Ajaib semuanya membawa kotak pedang. Mereka galak dan saling memandang. Para pemimpin dari tiga kekuatan semuanya adalah Golden Immortal Peak, yang dapat digambarkan sebagai menakjubkan dan dapat dianggap memiliki reputasi, tetapi di mata Qin Yichen. Pada saat ini, setelah ketiga pihak menemukan bahwa mereka tidak menginginkan satu sama lain, tiba-tiba pemuda dari klan fenomena surgawi yang telah meninggalkan Qin Yichen melemparkan lampu pompa, berkata dengan dingin, "Apa yang masih kamu lakukan di sini? Menunggu kematian?" Qin Yichen kaget, dan kemudian melihat sekeliling. Tetapi pemuda itu tidak sabar ketika dia melihat ini. "Jangan lihat, aku sedang berbicara denganmu." Segera setelah kata ini keluar, pembangkit tenaga listrik lainnya juga mengirimkan cahaya pompa yang menghina. Guts Vestige saat ini bergantung pada kemampuan. Tetapi kalian, pergilah lebih awal. Dengan kami di sini, Anda tidak ingin memancing di air yang bermasalah. Keluarlah sekarang. Banyak pembangkit tenaga listrik berteriak-teriak, dan tiba-tiba, pasukan Magic Sword Pavilion 3 tidak melakukan apapun satu sama lain. Tetapi di mata mereka, mudah untuk menyingkirkan 8 pencapaian besar lapisan surgawi seperti Qin Yichen. Tapi itu saja. Namun, pada saat ini, saya melihat pembangkit tenaga listrik tiga pihak saling memandang, dan ada kilasan lelucon di lampu pompa. Hei, mungkin candi ini tidak bisa diprediksi. Bagaimana dengan ketiga orang ini sebagai umpan meriam? Itu bisa, tapi itu kekuatan mereka. Aku khawatir umpan meriam pun tidak cukup. Ayo mencari nafkah, dan sekarang aku tidak punya waktu untuk mencari umpan meriam lainnya. Menjelajahi Guts Vestige, mereka tidak dapat membuat umpan meriam sendiri. Memiliki Golden Immortal Peak duduk di atas satu sama lain, juga tidak dapat membiarkan pihak lain menjelajahi jalan. Dan Qin Yichen tiga orang di depan mereka tidak perlu menggunakannya untuk tidak ada apa-apa. Qin Yichen sedikit tertekan, dan Ziyun semakin menyeringai, sudah berencana untuk bangkit dari semua sisi putrinya. "Bos, serahkan saja padaku kali ini," transmisi suara Ziyun. Tetapi pada saat ini, mulut Qin Yichen mengangkat senyum yang tidak mencolok. Transmisi suara itu menyenangkan. "Jangan khawatir, pernahkah Anda mendengar kesepakatan dengan pria seperti dia berurusan dengan Anda?" Ziyun masih sedikit ragu-ragu, tetapi Qin Yichen tersenyum lagi. "Bicaralah dengan jujur. Orang-orang ini, tapi umpan meriam yang bagus." Ziyun kaget, lalu tiba-tiba terkejut, langsung mendesah, "Bos itu bijaksana." Mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Jika dia bahkan tidak bisa memperhatikan pemikiran hati-hati pihak lain, maka dia telah memberi makan anjing itu berkali-kali. 3 Golden Immortal Peaks tidak buruk, tapi selebihnya, saya akan memotong beberapa sebelum saya mengatakannya. Begitu Ziyun hendak menembak, Qin Yichen tersenyum dan berhenti. "Ada apa? Kamu menakuti orang. Bagaimana kamu bisa bersedia menjadi umpan meriam kami? Ingin menggunakan dia sebagai umpan meriam? Kemudian dia datang untuk berurusan dengan seorang pria saat dia berurusan dengan Anda." Sisa dewa ini tidak dapat diprediksi, dan Qin Yichen tidak berani mengatakan bahwa dia bisa aman sepanjang jalan. Tetapi dia yakin bahwa dia tidak baik. Orang-orang ini bahkan lebih buruk. Selain itu, sekarang pintunya ditutup. Bagaimana cara memasuki Guts Vestige masih menjadi masalah, dan orang-orang ini masih berguna. Pada saat yang sama, setelah melakukan kontak mata dengan beberapa pembangkit tenaga listrik, mereka juga mengambil keputusan. Kekuatan yang buruk ini, termasuk 3 orang Qin Yichen, semuanya digunakan sebagai umpan meriam. Namun, klan fenomena surgawi bernama Xiang Sheng, pemuda yang membenci Qin Yichen, menyalakan lampu pompa, dan segera kekuatan abadi berubah menjadi telapak tangan, menekan Qin Yichen. Ziyun gemetar, dan tanpa sadar ingin mencabut gigi macan tutul dan memotong orang. Tetapi tidak menyangka bos telah memasuki keadaan drama. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Qin Yichen bingung dan mencoba melawan. Tetapi kekuatan abadi Xiang Sheng lebih melonjak, dan sudut mulutnya terangkat dan mencibir. "Apa? Karena kamu ada di sini, bagaimana kamu bisa membiarkan aku pergi seperti ini? Mengapa tidak tinggal? Jelajahi Guts Vestige bersamaku." Qin Yichen menjadi pucat karena ketakutan, berjuang terus-menerus. Tetapi tampaknya sulit untuk melawan represi yang menindas. "Lepaskan aku.
Aku akan pergi. Guts Vestige ini tidak akan kuinginkan. Xiangsheng melihat ini dan semakin tertawa. Ingin pergi sekarang? Itu terlambat. Kekuatan yang tersisa dari keluarga Celestial Phenomenon juga secara bertahap mencibir ke depan. Mengancam dengan kekuatan abadi yang berjatuhan. Mengapa? Biarkan Anda menyia-nyiakan pencapaian besar 8 lapisan surgawi. Biarkan saya menjelajahi Guts Vestige dengan saya dan masih salah dengan Anda? Membiarkanmu tinggal adalah untuk mengangkatmu. Jika Anda gagal menghargai kebaikan seseorang, biarkan Anda tinggal di sini selamanya. Qin Yichen terlihat pucat. Sepertinya dia tidak bisa lepas dari penindasan Xiangsheng. Hanya Lu Xiaolu yang memiliki garis hitam di wajahnya dan ingin menutupi dahinya dengan tangannya. Kakak Yichen, apakah ini inti dari drama? Ziyun juga sedikit menggerakkan mulutnya. Saya kira hari ini terlalu sibuk. Bos ingin bersenang-senang. Lu Xiaolu sangat terdiam. Dia menemukan bahwa Qin Yichen benar-benar stabil ketika dia stabil. Tetapi pada waktu biasa, itu hanyalah gaya lukisan lain. Nah, siapa namamu? Xiangsheng bertanya dengan dingin berteriak. Tapi suara Qin Yichen bergetar. Naga, Long Aotian. Aotian panjang. Namanya cukup arogan, tapi sayangnya tidak terlalu bagus. Mulut Xiangsheng tertegun. Siapa tuanmu dan siapa dari keluarga mana? Qin Yichen mencoba menolak. Bicaralah. Bisakah kamu membiarkan kami pergi? Pada titik ini, klan Celestial Phenomenon tertawa terbahak-bahak. Apakah anak ini sedang bermimpi? Bagaimana menurutmu? Xiangsheng bahkan lebih galak di wajahnya. Mengenai kekuatanmu, mungkin itu tidak cukup baik. Karena kamu berani memasuki medan perang Dongjiang, kamu hanya bisa mengatakan bahwa kamu pantas mendapatkannya. Qin Yichen tampak takut. Baiklah, menjelajahi Guts Vestige bersama-sama tidak apa-apa. Pertanyaannya adalah bisakah Anda masuk? Xiangsheng terkejut, melihat ke pintu kuil yang tertutup dan patung di pintu-pintu kuil. Dia tidak bisa membantu tetapi kulitnya tenggelam. Bagaimana bocah itu menghentikannya? Banyak pembangkit tenaga listrik juga coraknya sedikit berubah. Jika Anda ingin menjelajahi Guts Vestige, Anda harus masuk dulu. Metode yang paling kasar adalah membuka pintu masuk langsung dengan Xianwei. Tetapi banyak pembangkit tenaga listrik yang ragu untuk memikirkan hal ini. Bagaimanapun, ini adalah kuil. Jika ada bahaya yang disebabkan oleh tembakan itu akan menyakitkan. Xiangsheng dengan bodohnya bertanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sedikit marah. Segera memelototi Qin Yichen. Perlukah kamu bicara? Tanda seru. Beri aku kebenaran. Saat berbicara, saya melihat pusat kekuatan pemimpin badak api bergetar, dan sebuah token tiba-tiba terbang keluar dari lengan bajunya.